Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat ini masih menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ini bagian penggalan daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah selesai membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selesai membangun Ka'bah, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb, kami utuslah kepada mereka, maksudnya orang-orang Makkah dan sekitarnya, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, yatlu alaihim, yang membacakan atas mereka ayatika, ayat-ayatnya, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan juga membersihkan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Rabb adalah Maha Al-Aziz, Maha Kuat, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang pekerjaan seorang nabi. Dan di sini disebutkan ada 4 perkara. Pertama, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengajarkan hikmah, kebijaksanaan. Dan yang terakhir, membersihkan, mensucikan dari hal-hal yang mengandung kesyirikan dan dosa yang menyebar di tengah-tengah manusia. Itulah diantara tugas daripada seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas satu kalimat-kalimat dalam ayat ini. Di sini Allah mengatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Rabb, kami utus kepada mereka. Maksudnya utus kepada mereka dari keturunan Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar ada dari keturunannya yang diutus kepada orang-orang Mekah. Karena kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu memiliki 2 putra.
yang satu melahirkan nabi-nabi Bani Israel dari Ishak. Dari Ishak inilah lahir Israel atau disebut dengan Yakub. Dan dari Yakub lahirlah keturunan yang menjadi para nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Kemudian yang kedua Ismail, yang kelak akan menurunkan atau melahirkan seorang nabi dari nabi-nabi Arab. Dan itulah yang dimaksud dalam doa Ibrahim di sini. Rabbana wab'ats fihim, ya Allah utus kepada mereka dari turunanku rasulah, seorang rasul. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari jalur Ismail tidak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi. Dan kalimat minhum dari mereka, karena setiap nabi itu diutus dari kalangan kaumnya sendiri. Dan itu ma'ruf dalam Al-Quran, sebagaimana Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri, dari jenis kalian. Bicara tentang rasul di sini, maksudnya rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inni indallah maktubun khataman nabiyyin. Wa inna Adam lamunjadilun fi tinatihi wa sa'ukhbirukum bi awwali amri ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa wa ru'yatu ummi allati ra'at hina wada'atni wa qad kharaja minha nurun adha'at laha minhu qusur Syam." Dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya aku tertulis di sisi Allah sebagai penutup para nabi. Dan ketika itu Adam masih dalam rupa tanah yang dicampur. Aku akan menghabarkan kepada kalian tentang permulaan urusanku. Aku adalah doa Nabi Ibrahim, dan aku juga adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa bin Maryam, dan aku juga mimpi yang dilihat oleh ibu ketika aku dalam kandungannya. Sungguh telah memancar darinya cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Lah, hadis ini menunjukkan bahwa apa yang didoakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah utuslah dari keturunanku untuk mereka bangsa Mekah dan juga sekitarnya seorang rasul. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku tertulis di sisi Allah, maksudnya di Lauhil Mahfuz, bahwa dia akan jadi nabi setelah di usia 40 tahun itu, dan dia akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Ketika itu Adam masih dalam rupa tanah yang dicampur. Kemudian Rasul mengatakan, wa sa'ukhbirukum bi awwali amri, dan aku akan menghabarkan kepada kalian tentang permulaan diriku ini dari mana. Kemudian Rasul mengatakan, da'watu Ibrahim, akulah doanya Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim mengatakan, utuslah dari keturunanku seorang rasul, akulah orangnya, gitu maksudnya. Bahkan bukan hanya sekedar itu saja, wa bisyaratu Isa, dan juga kabar gembira dari Isa, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, perkataan Isa bin Maryam bahwa akan ada seorang rasul yang akan menjadi penerusnya, dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan kata Rasul, aku pun adalah mimpi yang dilihat ibuku. Apa mimpinya? Ketika aku dalam kandungannya, sungguh telah memancar darinya cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam, menunjukkan bahwa bayi yang lahir itu akan menguasai semua negeri. Karena di zaman itu kan negara yang paling kuat adalah dua, Romawi dan Persia. Dan cahaya ketika Nabi SAW lahir dari perut ibunya Aminah bintu Wahbin itu memancar kedua negara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, karena akhirnya Persia jatuh ke tangan kaum muslimin dan juga bangsa Romawi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kullul anbiya min bani Israel illa 10. Setiap para nabi itu semua dari Bani Israel kecuali 10 nabi, bukan dari Bani Israel. Pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Hud, yang ketiga Nabi Saleh, yang keempat Nabi Syuaib, yang kelima Nabi Lut, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Ismail, yang kedelapan Nabi Ishaq, yang kesembilan Nabi Ya'qub, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan nabi-nabi Bani Israel. Tapi dari 10 para nabi ini, selain Bani Israel, hanya ada 4 yang diutus di negeri Arab. Pertama Nabi Hud, diutus di negeri Arab, makanya Hud adalah Nabi Arab. Kemudian Nabi Saleh diutus di tengah-tengah orang Arab, makanya Saleh itu Nabi Arab. Kemudian Nabi Syuaib diutus di Madian, dan Madian itu Arab, makanya Syuaib Nabi Arab. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lahir di Arab dan menjadi seorang nabi dan rasul bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh manusia, jinnya dan manusianya. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rabbana wab'ath fihim rasulan, seorang rasul. Apa bedanya rasul dengan nabi? Sebagian ulama mengatakan bahwa rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah dan syariat yang baru. Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bi risalatin wa syar'in jadid, dengan risalah dan syariat yang baru. Adapun nabi tidak. Nabi itu hanya mendakwahkan syariat sebelumnya. Seperti nabi-nabi Bani Israel, setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kebanyakan diutus para nabi karena mereka berhukum dengan Taurat, mengikuti nabi sebelumnya. Kemudian juga yang kedua, nabi itu man bau anillah, dia adalah orang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasul adalah yang diutus oleh Allah. Jadi Nabi itu mendapatkan berita dari Allah, oh dia seorang Nabi. Tetapi kalau Rasul itu memang diutus oleh Allah, Allah yang mengutusnya. Dari sini kita tahu bahwa setiap Rasul adalah Nabi, tapi bukan setiap Nabi dia Rasul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul pasti nabi, dan bukan setiap nabi dia harus menjadi rasul. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa rasul itu manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang kafir dan mendustakan. Rasul adalah seorang
manusia yang diutus oleh Allah kepada kaum yang kafir lagi mendustakan. Tapi seorang nabi tidak. Dia diutus kepada kaum yang beriman dengan syariat Rasul sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyun. Sungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya, di mana para nabi berhukum dengan itu. Menunjukkan para nabi mengikuti estafet nabi sebelumnya, tapi Rasul tidak. Dia diberikan oleh Allah syariat baru dan diutus kepada kaum yang kafir dan yang mendustakan. Adapun kalau dikatakan setiap Rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah Rasul, bagaimana dengan firman Allah Azza wa Jalla wa khataman nabiyyin, bahwa Nabi SAW itu penutup para nabi. Dan di sini Allah tidak katakan wa khatamal mursalin, penutup para rasul. Kenapa Allah mengatakan penutup para nabi, tidak mengatakan penutup para rasul? Karena kalau seandainya dikatakan penutup para rasul, berarti tidak mengharuskan harus menutup para nabi. Berarti ada nabi lagi nanti. Rasul itu hanya menutup rasul-rasul saja. Berarti nabi tidak ditutup. Adapun ketika Allah mengatakan wa khatamun nabiyyin, yang ditutup itu nabi, maka dari sini tertutuplah risalah. Karena dia terakhir nabi. Karena setiap nabi itu rasul, tidak setiap rasul itu nabi, dan tidak setiap nabi itu adalah rasul. Makanya Allah katakan wa khataman nabiyyin, bukan wa khatamal mursalin. Sebagaimana Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, bukan tidak ada rasul setelahku, kan begitu. Supaya ketika dia mengatakan tidak ada nabi, maknanya tidak ada rasul juga di situ. Tapi kalau dikatakan tidak ada rasul, berarti masih ada nabi setelahnya nantinya. Itulah konsekuensi dari perkataan setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi mesti menjadi rasul. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu nabi yang terakhir akan berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, karena soalnya tidak ada nabi lagi setelahnya. Tentu orang yang diutus terakhir punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi nabi-nabi yang lainnya. Apa kelebihannya? Yang pertama, sebelum saya jelaskan tentang kelebihan Rasul kita Muhammad SAW, kita akan bercerita kelebihan para Rasul dan Nabi dari seluruh manusia. Apa kelebihan para Nabi dan Rasul dari seluruh manusia? Pertama, Allah Subhanahu wa taala utamakan mereka dengan wahyu. Dan manusia selain mereka tidak mungkin mendapatkan wahyu. Dan wahyu itu tentu dalam rangka untuk membedakan mana nabi, mana orang biasa. Kemudian yang kedua, al-ismatu. Ismah itu terpelihara dari maksiat dan dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil dikhilafkan para ulama. Tapi setiap maksiat, baik yang besar seperti kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla atau secara umum dosa-dosa besar, maka seorang nabi dan rasul tidak tersentuh dengan itu. Tapi kalau dosa kecil memungkinkan. Tetapi mereka sudah diberikan irsyad, petunjuk oleh Allah untuk mudah bertobat. Kemudian yang ketiga, mata-mata mereka tidur, tapi hati-hati mereka tidak tidur. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Para nabi dan rasul itu mata mereka tidur, tapi hati-hati mereka tidak pernah tidur. Kemudian yang keempat,
saat kematian para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pilihan. Apakah dia mau meninggalkan dunia ataukah dia mau tetap hidup di dunia dan Allah muliakan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah. Tidaklah seorang nabi apabila sakit kecuali akan dipilihkan padanya antara dunia dan akhirat. Hadis ini keluarkan Imam Bukhari. Sebagaimana Rasul saat kematiannya, datang Jibril kemudian memberikan pilihan apakah mau tetap di dunia ataukah menyusul teman-temannya di Rafiqil A'la. Kemudian yang kelima, setiap para nabi itu dikubur di tempat mereka mati. Makanya ketika Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, terjadi silang pendapat para sahabat. Ada yang berpendapat kalau gitu jasad Rasul kita kembalikan saja ke Mekah karena itu tempat kelahirannya, kita kubur di sana. Sebagian sahabat mengatakan dikubur saja di Baqi, di kuburan para sahabat. Sebagian yang lain mengatakan dikubur saja di depan Masjid Nabawi. Banyak sekali sampai datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda bahwa setiap nabi dikubur di tempat dia meninggal. Nah, ketika Rasul meninggal di kamar Aisyah, ya disitulah digali kuburannya. Kalau kita tidak boleh, umatnya tidak boleh. Kalau ibu mati di rumah, ya jangan dikubur di rumah lah. Nanti orang rumah takut katanya. Kemudian yang keenam, yang ketujuh ya. Yang keenam, jasad-jasad para nabi apabila meninggal dunia, maka tanah tidak akan memakannya. Artinya tidak akan menjadi tanah. Jadi cacing-cacing tanah tidak mungkin menggerogotinya, tanah juga tidak mungkin memakannya sehingga kemudian menjadi tanah dan tinggal tulang belulang, tidak. Jadi jasadnya para nabi itu utuh. Jadi kalau Allah takdirkan, dan itu mungkin tidak boleh ya menggali kuburan nabi. Kalau seandainya kuburan nabi itu digali, maka jasad nabi itu tidak akan dimakan tanah, masih utuh. Jangankan jasad nabi, sahabat-sahabat nabi saja ketika negeri Saudi terjadi banjir, kemudian menghempas syuhada Uhud yang 70 itu, semua jasad-jasadnya utuh. Bahkan Hamzah itu dikenali dari jahitan perutnya yang diambil, dibedel sama Hindun, diambil di ususnya, jadikan gelang-gelang, dimakan dan begitu seterusnya kan kisahnya ini. Itu sahabat, apalagi nabi. Begitu. Kemudian juga yang kedelapan, yang ketujuh, bahwa setiap para nabi itu diberikan kesabaran melebihi yang lain. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan inna asyaddal bala indallahil anbiya. Sesungguhnya yang paling berat ujian yang datang dari Allah itu para nabi. Tapi para nabi sabar. Kemudian barulah orang-orang yang mengikuti nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi. Kemudian yang nomor 8, setiap nabi dan rasul itu punya doa yang dikabulkan. Semua para nabi dan rasul itu punya doa yang mustajab. Tapi semua para nabi doanya sudah diberikan di dunia, kecuali Nabi kita Muhammad SAW, maka doanya akan disimpan untuk syafaat bagi umatnya pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 8, nomor 9, salah pula, bahwa setiap para nabi dan rasul, maka mereka diberikan kehususan yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Seperti Nabi SAW diberikan kehususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan diberikan setiap para nabi itu mukjizat namanya. Setiap para nabi punya mukjizat. Yang mukjizat itu kan disesuaikan dengan kaumnya, ya kan? Seperti Nabi Musa, karena di zaman itu penuh dengan sihir, makanya mukjizatnya mirip-mirip sihir. Di zaman Nabi Isa, karena
umatnya suka dengan perobatan, maka mukjizatnya Nabi Isa pun mirip-mirip perobatan kan ini, menyembuhkan penyakit buta, lepra dan begitu seterusnya sampai menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara khususan para nabi dan rasul dari manusia yang lainnya. Kemudian juga keutamaan para nabi dari seluruh manusia selain keusahan-keusahan yang tadi adalah mereka adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak memilih sembarang orang. Makanya Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu itu menciptakan apa yang dikehendakinya kemudian dipilih dari ciptaannya. Seperti umpamanya kalau cerita tentang para malaikat, maka Jibril orangnya. Kalau cerita tentang bulan, maka Ramadan lah bulannya. Kalau cerita tentang malam, maka Lailatul Qadar lah pilihannya. Kalau cerita tentang hari, maka Jumat lah hari terbaik gitu ya. Termasuk kalau cerita manusia, maka tentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan rasul. Mereka orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun demikian, antar para nabi dan rasul pun tidak semua sama. Karena Allah mengatakan faddalna ba'dahum ala ba'din, kami utamakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Jadi nabi itu punya keutamaan masing-masing, tidak sama keutamaannya. Seperti mamanya Musa, dia dilebihkan kalimur rahman. Dia suka berdialog dengan Allah tanpa perantara. Atau Nabi Adam alaihi salatu wassalam dilebihkan karena Allah yang menciptakan langsung dengan tangannya, Allah yang meniupkan ruhnya, dan Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya. Jadi masing-masing para nabi dan rasul itu punya keunggulan. Tetapi dari seluruh para nabi dan rasul, yang paling unggul adalah ulul azmi minar rusul. Ini rasul-rasul pilihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan rasul untuk meniru mereka. Walaupun rasul sendiri bagian daripada ulul azmi, tapi Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi telah sabar sebelumnya dari kalangan para rasul. Dan itu hanya ada di 5 nabi saja. Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seluruh para nabi dan rasul. Jadi keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dari seluruh para nabi dan rasul itu banyak sekali. Dari sini kita mengetahui tentang keunggulan Nabi kita Muhammad SAW dari seluruh para nabi, bahwa dia adalah pemimpinnya para nabi. Yang pertama, syafaatul uzma. Rasul itu dikhususkan dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar, di mana seluruh para nabi tidak bisa memberikannya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia orang yang pertama kali membuka pintu surga. Dan ini syafaat khusus, karena tidak ada manusia yang sanggup masuk surga walaupun sudah berdiri pintu surga, karena tidak bisa membuka pintunya. Maka Nabi SAW lah yang membuka pintunya. Kemudian yang ketiga, paling banyak pengikutnya. Nabi ketika bermimpi diperlihatkan di padang mahsyar, Nabi dan umatnya yang sangat banyak sekali, sampai-sampai Rasul menyangka itu umatnya. Kemudian dikatakan itulah Musa dan kaumnya. Tapi ketika Rasul melihat ke arah lain, rupanya ada kaum yang lebih besar lagi daripada umat Musa dan Bani Israel. Barulah kemudian dikatakan itulah umatmu. Dan ini luar biasa, sampai ketika berjumpa Nabi Musa dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Musa kan menangis. Kemudian ketika ditanya kenapa Musa menangis ketika melihatmu, maka diceritakan oleh Jibril, dia sedih bahwa ada anak muda yang baru lahir kemarin sore, gitu bahasa kita, tapi dia bisa punya pengikut lebih banyak daripada aku, kata Musa. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah dan akan menghuni sorga itu 2/3.
Jadi penghuni sorga itu 2/3-nya itu umat Nabi. Berarti banyak sekali. Ya. Kemudian yang nomor 5, bahwa dia adalah sahibul liwa'il hamdi yaumal qiyamah. Dialah pemegang bendera pujian pada hari kiamat. Karena Nabi SAW dan juga umat Islam akan menjadi saksi para nabi yang lainnya. Jadi ketika Nuh dihadapkan kepada Allah dan juga kaumnya, maka Allah akan mengatakan, Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku kepada mereka? Kata Nuh, sudah. Maka Allah mengatakan kepada umatnya, betul, Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian. Kata umatnya, dusta. Maka Allah mengatakan, Nuh, bagaimana umatmu mendustakanmu? Adakah kau saksi? Maka Nuh mengatakan, ada. Maka dipanggillah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, kenapa kau jadi saksi terhadap Nabi Nuh padahal jarakmu dengan Nuh itu jauh? Dari mana kau tahu Nuh menyampaikan risalah kepada umatnya? Maka Rasul mengatakan, yang mengatakan bahwa Nuh sudah menyampaikan risalah itu bukan karena aku menyaksikan, aku tidak menyaksikan, tapi engkau sendiri ya Rabb yang mengatakan Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Kemudian Rasul membacakan firman Allah Azza wa Jalla tentang dakwahnya Nuh alaihi salam. Maka Rasul Allah mengatakan, engkau benar dan benarlah Nuh alaihi salam. Kemudian juga yang nomor 6, Nabi SAW adalah pemilik telaga, dan telaga Rasul adalah telaga yang jauh lebih luas daripada telaga-telaga para nabi yang lain. Bahkan di sorga Allah khususkan dengan Al-Kautsar yang tidak diberikan kepada para nabi dan Rasul. Inna a'tayna kal kautsar. Kemudian yang nomor 7, dialah sahibul wasilah, pemilik wasilah. Maksudnya wasilah itu derajat tertinggi di sorga, itu disebut al-wasilah, yang kita disuruh untuk berdoa selepas adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah dan fadilah itu tempat yang tinggi di sorga. Ada yang mengatakan bahwa wasilah itu maksudnya tempat yang tinggi untuk istri Fir'aun Asia bintu Muzahim, dan ada yang mengatakan al-fadilah itu miliknya Maryam bintu Imran, dan dua wanita ini akan menjadi istri Nabi SAW pada hari kiamat di surga. Makanya Allah mengatakan doa azan itu tadi, wa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Muhammad itu al-wasilah, maksudnya Asia bintu Muzahim, dan al-fadilah itu maksudnya Maryam bintu Imran. Kemudian yang nomor 8, wa huwa imamun nabiyyin wa khatibuhum yaumal qiyamah, dan dia adalah imamnya para nabi dan khatibnya para nabi. Dia akan berbicara dengan Allah mewakili para nabi. Kemudian juga yang nomor 9, jawami'ul kalim. Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah jawami'ul kalim. Nabi itu kalau ngomong sedikit tapi padat dan syarat makna. Kalau kita ngomongnya banyak sekali tapi intinya sedikit, itu juga lah ke situ. Ini muter-muter aja ngomongnya. Ke situ juga intinya. Ya, jadi kita ini banyak ngomong tapi tak padat gitu ya. Karena kita tidak diberikan jawami'ul kalim namanya. Bahkan diberikan an-nasru abir-ru'bi, pertolongan dengan ditanamkan rasa takut ke hati-hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Kemudian juga dihalalkan ghanimah perang. Semua para nabi dan rasul tidak boleh memanfaatkan harta rampasan perang, kecuali Nabi SAW boleh. Diambil, dimanfaatkan, dimakan, dan begitu seterusnya. Termasuk juga dijadikan bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Kita berada di mana saja kita boleh sholat dan boleh tayamum kalau tidak mendapatkan air gitu.
Tapi umat-umat dulu tidak, kalau beribadah mereka harus tempat ibadahnya. Tapi kalau kita tidak, di mana saja, di trotoar jalan aja kita bisa sholat, asal jangan viral kan itu. Masalah nanti. Ya. Kemudian dia adalah penutup para nabi. Itulah 5 perkara yang diberikan kepada Nabi SAW dalam satu redaksi hadis. Kemudian yang nomor 10, Nabi SAW adalah orang yang pertama kali meniti titian siratal mustaqim. Dia adalah orang yang pertama kali meniti titian siratal mustaqim. Maknanya bahwa yang pertama kali melintasi sirat itu Rasul dan umatnya. Padahal datang belakangan. Harusnya kan kalau sesuai tartib kan Nabi Adam dulu kan itu. Ini tidak. Kita yang akhir-akhir diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi yang awal-awal dimasukkan ke surga. Kemudian juga yang nomor 11, bahwa Nabi SAW adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan saat trompet sangkakala yang kedua ditiup oleh Israfil pada hari kebangkitan. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, ana awwalu man yang syakku anhul qabru. Akulah yang pertama kali bangkit dari kuburan. Ketika bangkit aku melihat Nabi Musa sedang bersandar. Sampai Rasul mengatakan, aku tidak tahu apakah dia duluan atau ke aku, katanya. Ya. Kemudian yang nomor 12, Al-Quran tidak pernah memanggil namanya. Al-Quran itu tidak pernah memanggil namanya. Kalau para nabi disebut namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, masuklah kau dengan istrimu ke surga, gitu. Ya Musa, wahai Musa. Jadi Quran itu menyebut nama-namanya, kecuali Nabi. Quran tidak pernah mengatakan ya Muhammad, kecuali dalam bentuk khabar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu sama melainkan dengan rasul-rasul yang lain. Itu kan khabar namanya. Tapi dalam bentuk panggilan tidak akan dapati ibu di Quran itu dari awal sampai akhir Allah memanggil dengan menyebut nama ya Muhammad itu ada. Yang ada titelnya ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai rasul, wahai nabi, wahai rasul, wahai nabi. Tapi ketika Allah memanggil para nabi dan yang rasul yang lainnya disebut namanya. Dan ini keutamaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang ke-14, yang ke-13, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dihabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada semua para nabi dan rasul, kalau muncul maka kalian harus menolongnya dan beriman dengannya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minanna bi wa la tansuranna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhad wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, ketika aku memberikan kepada kalian dari kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan kalian, maka kalian harus beriman dengan rasul itu dan menolongnya. Maka para nabi mengatakan kami siap, ya, aqrarna, kami siap. Ya, maka Allah mengatakan fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan dan saya bersama kalian termasuk orang-orang yang menyaksikan. Kemudian juga yang nomor 14, Allah Subhanahu wa taala merintahkan bil iqtida bi hadyi nabi bi iqtida bi hadyi al-anbiya. Terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita sebagai umatnya disuruh untuk beriqtida, mencontoh semua para nabi dan rasul. Maksudnya dari akhlak mereka. Tapi kalau syariat tidak boleh kecuali syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka ikutilah mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kalimat rasulan,
wab'ats fihim rasulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatlu alaihim. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada faedah bahwa jangan pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an. Karena itu yang dilakukan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an. Dia terus membaca Al-Qur'an. Dan itu juga dicontohkan kepada para sahabatnya. Pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat itu mereka betul-betul menghabiskan waktu-waktu senggang mereka untuk membaca Quran. Makanya kalau kita lihat hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam malam-malam keluar ke ganggang kota Madinah, itu hampir di semua rumah di kota Madinah itu mengeluarkan suara seperti suara tawon. Maksudnya hampir tidak ada satupun daripada rumah-rumah Madinah yang muslim itu kecuali mereka membaca Quran, dan suara bacaannya sampai keluar rumah. Lah ketika setiap rumah membaca Quran kemudian suaranya keluar, kan seperti tawon jadinya. Di mana-mana bacaan Quran. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertegun dengan satu rumah yang di dalamnya ada yang membaca Quran, karena suaranya aneh sendiri, suaranya indah sendiri. Makanya Rasul sampai berdiri mendengarkan bacaan sahabat ini, sampai tidak sadar mendekati waktu subuh. Maka Nabi SAW kemudian langsung bergegas karena harus jadi imam subuh. Selepas sholat subuh rupanya yang membaca di rumah itu siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitab maksudnya mengajarkan Al-Qur'an. Minimalnya kalaupun ibu tidak menjadi seorang guru tahsin, ya, mengajarkan, membuka les-les atau apa gitu, minimalnya ajarkan Quran di tengah-tengah keluarga. Mungkin punya anak gitu ya, diajarkan mulai dari Iqra. Kalau ibu sudah jadi nenek ya ngajari cucunya, ya. Sebelum diajarkan oleh guru-guru di luar, sebaiknya anak itu kalau bisa kita yang mengajarkan Quran itu. Jadi di luar itu hanya menghaluskan saja lah. Supaya anak ini setiap membaca Quran itu kan pahalanya ke ibu yang pertama mengajarkannya masalahnya. Nah, ini juga penting karena ini namanya multi level pahala gitu. Jadi anak ini ketika bisa membaca Quran dan ibu yang mengajarkannya, Quran ini kan akan senantiasa dibaca, Bu. Setiap satu hari minimalnya 17 kali kan itu ya dalam sholat-sholat kita itu yang wajib, belum yang sunnah, belum yang menyengajakan membaca Quran bukan. Ya, ajarkan Al-Quran kepada minimalnya keluarga. Wa yu'allimuhumul kitab, karena Quran itu bukan hanya sekedar Quran saja gitu ya. Kita ini umat Islam punya Quran, tetapi identitasnya sendiri tidak paham, karena kita prihatin zaman sekarang banyak orang yang belum bisa membaca Quran, bahkan sudah tua tidak bisa membaca Quran. Tapi agama bukan berarti kemudian tidak memberikan kesempatan untuk belajar, ya. Maka para sahabat pun masuk Islam banyak yang sudah tua kan, kemudian baru belajar gitu. Maka bagi ibu-ibu atau siapapun yang merasa sudah tua kemudian tidak bisa membaca Quran, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu belajar Quran, karena itu yang akan menjadi soalan kita pada hari kiamat masalahnya. Akan ditanya soal tanggung jawab kita dengan Quran. Sudahkah kita membacanya? Sudahkah kita mempelajarinya? Sudahkah kita mengamalkan dan begitu seterusnya, atau mendakwahkan? Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada uzur bagi kita untuk mengatakan aku tidak bisa. Karena sekarang sudah banyak orang yang bisa mengajar. Bahkan sekarang sudah banyak teori-teori yang dulu mungkin tidak ditemukan, sekarang sudah ditemukan. Dulu zaman saya kecil, mungkin zaman ibu-ibu kecil kan, ada sudah 3-4 tahun itu belajar pun tidak bisa baca ya, karena masih pakai turutan bahasanya. Kemudian makin kesini ditemukanlah Iqra, ditemukanlah Al-Barqi, ditemukanlah macam-macam kan. Allah mudahkan jadinya. Ada yang 24 jam bisa baca tuh hari ini dengan ditemukan metode kan. Kalau dulu kan belum ditemukan tuh metode-metode itu. Artinya Allah mudahkan sekarang.
bahkan tidak harus kemudian offline, online pun bisa. Ya. Kalau merasa malu, kan ketemu orang karena sudah tua, online juga bisa, walaupun tidak harus offline kan itu. Ya. Kemudian di sini wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Hikmah ini memang banyak sekali penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan hikmah itu artinya sunnah. Ada yang mengatakan hikmah itu artinya hukum-hukum dan juga qudha, keputusan-keputusan. Ada yang mengatakan hikmah itu artinya kecerdasan. Ada yang mengatakan hikmah itu artinya Quran itu sendiri. Ya, ada yang mengatakan hikmah itu artinya ilmu dan amal. Tetapi secara keseluruhan, hikmah itu artinya husnu at-tasarrufat. Apa husnu tasarrufat itu? Baiknya kita bermuamalah dengan pandai mengolah kata, pandai mengolah pergaulan gitu ya. Pokoknya membuat orang suka dengan kita. Kalau kita pandai mengolah bahasa sehingga orang tidak tersakiti dengan bahasa kita, atau mengolah tingkah laku kita sehingga orang tidak tersinggung dengan kita, berarti ibu punya hikmah di situ, punya kebijaksanaan. Ya. Makanya kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian bersembunyi di Gua Thur, kemudian berjumpa dengan pengembala. Orang ini kenal Abu Bakar tapi tidak kenal Nabi. Kemudian orang ini mengatakan, siapa di samping wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, dia adalah orang yang memberikan petunjuk jalan. Sebab kalau Abu Bakar mengatakan dia Muhammad, dia seorang Rasul, tentu akan heboh. Nanti orang-orang yang akan mengejarnya ketemu penggembala ini, kemudian bertanya kan, ada nggak orang lewat begini-begini yang ngaku Nabi? Ya, tentu nanti akan terbocor rahasianya kan. Tapi Abu Bakar tahu diri, ini membahayakan keselamatan Nabi. Makanya Abu Bakar menggunakan bahasa apa? Dia adalah orang yang menunjuki jalanku. Padahal maksudnya Abu Bakar itu adalah dia yang telah memberikan hidayah Allah kepadaku kan. Tapi ngomong sama orang itu seolah-olah apa? Nanti terpikir oleh pengembala ini, oh iya namanya orang safar kan butuh gaet kan itu ya. Jadi kesannya itu disangka gaet. Padahal Abu Bakar bukan itu maksudnya. Nah itu karena Abu Bakar punya hikmah. Ya, jadi dia pandai mengolah kata. Ataupun ketika Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW ditanya, lebih besar mana, usiamu ataukah Muhammad SAW? Ya jelas, Abbas ya lebih tua 2 tahun kan itu dibandingkan Rasulullah kan begitu. Tapi Abbas tidak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan Rasulullah akbaru minni. Rasul lebih tua dari aku walaupun aku dilahirkan sebelum dia. Itulah bahasanya. Ya. Dia tidak mengatakan oh aku ya lebih tua dibandingkan dia lah kan dah. Tapi Abbas ini dia mengolah kata, Rasul itu lebih tua dari aku walaupun aku lebih dulu dilahirkan. Ya, untuk menghormati Rasul, mengagungkan Rasul, karena ketuaan itu bukan sekedar dilihat dari umur saja, kedewasaan kan itu ya, kecerdasan, ilmu dan begitu seterusnya. Atau ketika Rib'i bin Amir kalau tidak salah mengirim surat kepada Herakli Raja Romawi, kemudian ditanya soal yang mengirim surat ini, Rasulullah SAW, siapa kamu dan siapa yang mengutusmu? Ya. Maka Rib'i ini mengatakan kepada Raja Romawi, yang mengutusku adalah seseorang yang mengeluarkan manusia dari sesembahan terhadap hamba menjadi sesembahan kepada Rabbnya hamba. Dan dia adalah orang yang mengeluarkan dari kesempitan kepada kelapangan. Dari situ dia paham, oh berarti ini utusan Rasul. Ya. Begitu para sahabat, mereka diajarkan Nabi SAW hikmah kebijaksanaan gitu ya, supaya jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang atau bertingkah laku menyinggung orang. Itu namanya punya hikmah. Ini penting punya hikmah dalam kehidupan masyarakat itu. Jangankan dalam masyarakat, dalam kehidupan keluarga saja. Kalau ngomong sembarang di hadapan pasangan ini, bisa marah kan itu. Berarti istri seperti ini gak punya hikmah dia. Lah Islam itu datang membawa hikmah kebijaksanaan. Kemudian wa yuzakkihim, dan Islam juga datang yuzakkihim, membersihkan mereka. Yutahhiruhum maksudnya, ay yutahhiruhum minasyirki wadh-dhunub. Jadi membersihkan dari segala jenis kesyirikan dan dosa. Ya. Alhamdulillah. Jadi
Apalagi sekarang di bulan Muharram, Bu. Bulan Muharram itu sebentar lagi kita masuk di bulan Muharram, sekarang di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi masuk bulan Muharram. Kita tahu di antara adab yang harus kita pahami di bulan Muharram ini adalah harusnya kita banyak menjauhi kezaliman. Dan sezalim-zalim kezaliman adalah kesyirikan. Karena bulan Muharram itu di negeri kita ini identik dengan bulan siang. Ya, identik dengan, jangankan kita kaum muslimin, orang-orang di luar Islam saja yang meyakini bulan ini bulan sial. Makanya ada sebagian agama di luar Islam itu mereka bakar-bakar gitu ya, bakar kertas tuh kan, tuh ngilangin hantu tuh gimana. Itu di luar Islam tuh. Nah, kalau di luar Islam kayak Hindu, Buddha ya sudah jelas kan itu. Tapi yang disayangkan itu umat Islam sendiri. Seperti mereka mengadakan pelemparan kepala kerbau ke lautan. Ya untuk apa itu kerbau itu? Sayang kan, bagus disop, digulai, ya kan masih enak tuh dimakan. Dilempar ke laut itu apa? Dimakan ikan lah kan itu. Ataupun seperti yang dilakukan orang-orang Syiah berkabung, mereka menyiksa diri mereka karena terkenang dengan Husain. Atau dulu saya masih kecil tuh ingat, ya di kampung itu kalau bulan Syura, ya bahasanya bulan Muharram itu diistilahkan Syura mereka itu. Sebagian mereka itu merendam keris-keris tuh. Jadi pusaka-pusaka dulu itu direndam dengan bunga itu beberapa hari tuh. Dari mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 tuh. Katanya untuk membuang sial. Bahkan di daerah Jawa itu ada yang mengkeramatkan sapi lagi. Kerbau bule. Dikeramatkan. Jadi setiap Muharram itu dikeluarkan, dikirapkan, kirap sapi, kirap kerbau itu kan. Kemudian ada yang menyentuh, mengusap, ya, mengambil berkahnya, termasuk kotorannya juga diambil untuk ngepel rumah dan begitu seterusnya itu kan. Kan gimana sampai melampau seperti ini kan? Apa keyakinannya terhadap kerbau bule ini? Nah ini kan juga kesyirikan, padahal di bulan Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Bulan mulia, bulan Muharram itu kan satu di antara 4 bulan mulia, ya. Asyhurul Hurum, di mana orang-orang yang memuliakan Allah muliakan. Itu bulan mulia, kenapa jadi bulan keramat? Kenapa orang kalau mau nanam modal di bulan Muharram takut bangkrut, mau bangun rumah takut roboh, mau nikah takut besoknya istrinya hilang kan gitu. Repot jadinya. Jadi hal-hal yang seperti ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bulan Muharram itu bulan mulia, jangan dikeramatkan. Yang ada kita muliakan dengan memperbanyak amal soleh dan jauhi kezaliman, terutama kesyirikan dan juga al-dzunub, dosa-dosa. Itu ada yang mengatakan yutahhiruhum, itu maksudnya membersihkan dari syirik dan dosa. Ada yang mengatakan yutahhirum artinya ya'khuduz zakata min amwalihim, maksudnya disuruh mengambil harta untuk membersihkan harta dengan cara dikeluarkan zakatnya. Ada juga yang mengatakan yuzakkihim di sini artinya yuzakkihim bidinihi idza tabauhu fayakununa bihi indallahi azkiya. Maksudnya membersihkan mereka dengan agama mereka. Jadi dengan mempelajari agama, mempelajari Quran, mempelajari hadis, akhirnya kita akan memiliki kebersihan jiwa. Memiliki kebersihan jiwa. Sehingga dengan 4 perkara ini kita tahu bahwa misi dan visi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul untuk memperbaiki manusia, mulai dari membaca Al-Quran, mengajarkan Quran, mengajarkan kebijaksanaan, membersihkan manusia dari syirik dan dosa, dan begitu seterusnya. Karena Allah tutup dengan mengatakan innaka antal azizul hakim. Al-aziz itu maksudnya zat yang tidak mungkin disentuh dengan madar. Siapapun tidak bisa menyentuh Allah, tapi Allah bisa menyentuh kita. Karena Dia kuat, maha kuat. Orang yang kuat kan susah disentuh. Ya jangankan Allah gitu ya, kita manusia saja kalau dia punya kedudukan, kadang-kadang susah untuk disentuh dengan hukum, karena dia kuat gitu ya. Itu manusia. Wa min babil aula, tentu lebih lagi zat yang menciptakan manusia, Allah Azza wa Jalla. Dia aziz, Dia maha kuat, tidak bisa disentuh dengan kecelakaan dari makhluk-makhluknya. Al-Hakim, dan Dia adalah maha bijaksana. Hakim, maha bijaksana. Ya, hakim itu diambil dari hikmah juga gitu, kebijaksanaan.
Dan kita disuruh untuk mencontoh nama-nama Allah Azza wa Jalla yang sifatnya kelembutan. Hakim ini kan lembut, maha bijaksana. Dan seseorang akan diberikan kebijaksanaan kalau belajar 4 perkara. Kata ulama mengatakan, pertama, memperbanyak zikir. Karena zikir itu melembutkan hati. Dan hanya orang yang lembut hatinya yang bijaksana. Kalau tidak lembut hatinya nggak akan bijaksana orang. Yang kedua, berkawanlah dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas. Berkawan dengan mereka. Jangan berkawan orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ya. Ikut bodoh kita jadinya. Kalau kita berkawan orang cerdas, cerdas kita kan. Berkawan orang baik, baik kita. Berkawan dengan orang yang bijak, jadi bijak pula kita. Kemudian membaca sirah orang-orang yang memiliki kecerdasan. Ya, membaca sirah, biografi para ulama yang cerdas supaya kita terangsang untuk dia juga, untuk seperti dia juga. Kemudian yang terakhir, tajribah. Diupayakan, dipraktekkan. Ya, dipraktekkan setelah kita bergaul dengan orang yang cerdas, akhirnya ikut cerdas, dipraktekkan juga bagaimana dia, segi ingin juga kayak dia. Kemudian kita membaca sirah para ulama, orang-orang yang cerdas, ya. Karena begini, ada sebagian ulama itu mengatakan, dari mana kau belajar adab? Dari mana kau belajar adab? Aku belajar adab dari orang yang tidak punya adab. Ya. Dari mana kau belajar adab katanya? Aku belajar adab itu karena aku melihat orang yang tidak beradab. Terkadang pelajaran itu justru dari orang-orang lain kan, karena cerdas dia. Aduh, ini kenapa ditangkap karena Malik? Ah, nggak mau aku jadi dia. Ah, kan begitu akhirnya kan. Jadi pelajari adab dari orang yang tidak beradab. Taib. Inilah diantara penjelasan ayat Al-Quran dari doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya kira cukup 1 ayat saja. Taib sampai di sini. Nah, kita buka soal jawab. Silakan. Kalau kita bertanya tentang hadis telaga Rasulullah, barang siapa yang minum di telaga itu tidak akan tahu selamanya. Apakah minum di telaga Rasulullah ini kita semua umat muslim berhak untuk minum di sana? Ya, alhamdulillah. Soal telaga Rasul atau disebut dengan Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Ada yang mengatakan bahwa telaga Al-Kautsar itu adalah telaga yang letaknya di surga, tetapi airnya mengalir sampai kepada padang mahsyar. Karena setiap para nabi dan rasul di padang mahsyar itu punya telaga untuk umatnya masing-masing. Dan kenapa disediakan telaga gitu? Karena mereka akan menghadapi hari yang sangat melelahkan, di mana matahari didekatkan di atas kepala, keringat bercucuran, dan mereka harus berdiri lama menghadap keputusan Allah. Otomatis mereka akan kepanasan dan kehausan kan itu. Sehingga dari rahmat Allah, Allah berikan minum setiap umat Nabi di telaga nabinya masing-masing. Termasuk umat Islam akan meminum di telaga Nabi SAW. Pertanyaannya, apa setiap umat Rasul itu minum dari telaga? Iya, semua umat Rasul pasti minum dari telaga yang Rasul SAW anugerahkan dari Allah, mendapatkan telaga terbesar. Bahkan periuknya saja sebanyak bintang yang ada di langit. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Jadi orang itu akan minum dari situ. Kecuali ada satu kelompok itu diusir malaikat, tidak boleh masuk. Sampai Rasul mengatakan, ummati itu umatku, biarkan dia masuk. Dalam riwayat ashabi itu sahabat-sahabatku, biarkan dia masuk. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasul kenapa mereka dilarang minum. Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddal. Engkau tidak tahu Muhammad apa yang terjadi dengan mereka. Mereka itu sudah merubah-rubah agamamu dan sudah lari dari petunjuk. Dari sini kata para ulama mengatakan ada 4 kelompok yang tidak akan minum dari telaga Nabi. Pertama, orang murtad. Orang yang tadinya Islam kemudian murtad, maka tidak akan minum dari telaga Nabi. Yang kedua, orang munafik.
Orang munafik tidak akan minum dari telaga Nabi walaupun dia ngaku Islam. Karena munafik itu hakikatnya bukan Islam, tapi maksudnya munafik yang i'tiqad, bukan munafik amal di sini. Kemudian yang ketiga, orang yang suka melakukan bid'ah. Karena orang yang suka dengan bid'ah itu yang merubah-rubah ajaran dan petunjuk Nabi. Kemudian yang terakhir, orang yang gemar melakukan dosa besar. Orang yang gemar melakukan dosa besar, maka mereka tidak akan minum dari telaga Nabi. Inilah 4 kelompok yang tidak akan minum dari telaga Nabi: murtad, munafik, ahli bid'ah, dan ahlul kabair. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa umat Rasulullah SAW 2/3 akan menjadi penghuni surga. Dan demikian maka akan banyak umat Rasulullah SAW yang akan masuk surga. Bagaimana dengan hadis yang 999 orang dari 1000 yang akan masuk neraka itu? Bagaimana memaknai hadis ini? Ya, alhamdulillah. Kalimat itu hadis Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam pada hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Adam, ib'ats bi'tsan nar. Ib'ats bi'tsan nar. Keluarkan utusan neraka. Allah mengatakan setiap 1000 satu masukkan ke neraka, 999 masuk neraka, dan 1 dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini bicara tentang konteksnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi hadis ini cerita Ya'juj Ma'juj, tidak cerita kepada keseluruhan umat Islam sejak zaman Nabi Adam, tidak. Jadi ini kisah bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada yang masuk surga, semua masuk neraka. Dan jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu dibanding dengan orang-orang yang nanti akan hidup di akhir zaman. Yang hidup di akhir zaman ketika di masa Ya'juj dan Ma'juj hidup adalah Isa dan kaum muslimin. Yang akan hidup di akhir zaman kan Isa dan kaum muslimin. Makanya Allah mengatakan, kau tidak akan bisa memerangi. Engkau tidak bisa membunuh mereka dan tidak bisa memerangi mereka. Kau kira jihad akan terhenti? Tidak, jihad tidak akan terhenti sampai kalian berjumpa dengan kaum yang tidak mungkin kalian perangi dan tidak mungkin kalian bunuh. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj, di mana jumlah mereka 1 berbanding 999. Ya, mereka masuk neraka semuanya. Nah, yang 1 yang memerangi mereka yang masuk surga di zaman akhir zaman nanti kalau berjumpa gitu kan. Adapun tentang 2/3 umat Islam yang masuk ke dalam surga itu karena permintaan Nabi. Nabi yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berawal dari 1/3 gitu ya. Nah, terakhir kemudian minta 2/3. Maka Allah kabulkan. Allah kabulkan bahwa umat Islam 2/3 dari umat Islam itu akan masuk ke dalam surga. Ya kan banyak. Lah umat-umat dulu yang enggak tahu kan enggak diceritakan. Ini kan cerita umat Islam. Bahwa umat Islam itu 1/3-nya akan masuk neraka, 2/3-nya akan menjadi penghuni surga, gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kata-kata hikmah tadi Ustaz, terkadang kita dapati di dalam masyarakat ini orang-orang yang terkadang menyampaikan sesuatu itu tidak hikmah to the point ke masyarakat. Tapi kadang juga kita dapati bahwa ketika disampaikan dengan hikmah, orang-orang yang dengarnya tidak memahami. Itu konsepnya gimana Ustaz? Tadi saya sudah katakan secara umum hikmah itu kan husnul tasarrufat namanya. Jadi baik di dalam bersikap. Baik dalam bersikap, baik sikap saat bicara, ya. Baik sikap dalam bermuamalah, gitu ya. Baik bersikap dalam beribadah. Pokoknya tasarrufat itu kan semua gerakan kita. Kita bisa memposisikan kita di mana gitu. Ya kalau kita ngomong sama anak-anak beda bahasanya, ngomong sama orang tua beda lagi bahasanya, ngomong sama yang setara beda lagi bahasanya, beda lagi tingkahnya, dan begitu seterusnya. Ya, intinya kesopanan hikmah itu ya, lebih kepada kesopanan. Dan apa yang menjadikan baik kemudian kita dakwahkan,
dan apa yang menjadikan kita buruk kemudian kita tinggalkan, itulah hikmah. Orang itu mendapatkan hikmah. Kalau bisa memilah-milah, ini nggak bagus, ya jangan terus. Yang ini bagus, bisa juga diteruskan. Itu namanya orang punya hikmah tuh. Ya. Jadi kalau orang bisa memposisikan di mana dia berada, berarti dia sudah mempelajari hikmah di situ. Ya, di mana bumi dipijak, disitulah kan ada istilah gitu ya. Intinya bahwa husnul tasarrufat itu mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik cara bicara, baik cara tingkah laku, baik cara bermuamalah, dan begitu seterusnya. Adapun ketika dikondisikan dengan dakwah, maka Allah mengatakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan nasihat-nasihat yang baik. Serta kalau yang dihadapi itu bukan umat yang istijabah, bukan umat yang sudah masuk Islam, tapi di luar daripada umat Islam, orang-orang kafir, kan perlu berdebat dengan mereka akhirnya kan. Maka Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kalau yang kita hadapi itu non muslim, tentu akan terjadi perdebatan, maka berdebatlah dengan debat yang baik. Ya. Dan ingat, jangan berdebat dengan orang-orang di luar daripada Islam sesuatu yang kita tidak kuasai temanya. Cukup kita sampaikan Islam, tidak perlu kita ngutip Bible, ngutipin, tidak perlu. Kita kan nggak nguasai Bible, kita nggak nguasai Taurat, Injil, dah. Ngapain berdebat kita ngutip mereka untuk mengalahkan mereka? Ajarkan Islam, ini ajaran kami seperti ini. Karena kan Islam kan lebih kita kuasai, itulah yang kita sampaikan. Karena ada yang sok-sokan ngutip sana, ngutip sini, ternyata tafsirnya beda gitu. Karena multi tafsir itu kadang-kadang mereka. Ya, sampaikan dalam berdebat itu sesuatu yang kita pahami saja. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya. Dari sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.